Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JIC, di Senin pagi hari ini awal kita beraktivitas di pekan ini, saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra semua. Harapan kita semoga hari ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitas dan kesuksesan dapat kita raih untuk hari ini. Hadir di satu program yang insya Allah beberapa pekan kemarin kita selalu istiqomah hadir menyapa Anda dengan bahasan-bahasan yang menarik, dengan materi-materi yang menarik, dengan narasumber juga yang terus variatif menghadirkan dengan kepakarannya masing-masing. Insya Allah untuk itu Andi Umar hadirkan untuk Anda dan hadirkan untuk Anda serta semangat untuk Anda terus bergabung sampai nanti di penghujung program SKS Sharing Knowledge Series. Hari ini kita akan membedah satu tema tentang etos kerja dalam perspektif Islam. Seperti apa dan bagaimana, sudah hadir bersama kita dua narasumber kita. Pertama, kandidat doktor Rina Uswatun Hasanah SOS IMM, dan yang kedua Muhammad Romli SEMESY. Keduanya sudah hadir bersama kita. Dan sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana etos kerja dalam perspektif Islam, sedikit Andi sampaikan terlebih dahulu profil narasumber kita yang tadi Andi sebutkan kedua, itu Pak Haji Muhammad Romli, Magister Ekonomi Syariah, lahir di Jakarta 16 Mei 1986, sudah beristri dan sekarang dikaruniai anak, ada Ahmad Zaki Asidki, Al-Kahfi Umar Muhammad, Afan Muhammad Nuruddin. Kita lihat di layar juga terlihat latar belakang pendidikan beliau, Healing and Counseling, Universitas Al-Azhar Indonesia di tahun 2018, Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Az-Zahra di tahun 2018. Riwayat jabatan, ada beberapa jabatan yang pernah atau sedang saat ini beliau geluti. Pertama, memulai karir sebagai host penerbangan haji Garuda Indonesia tahun 2009, Operation Division di PT Tribuana Cahya Ananta, Operational Manager PT Tunggal Cahya Adikara maksudnya di tahun 2010. Beliau juga Operational Manager di PT Quantum Convex Indonesia Internasional di 2011, Operational Director CV Clip Nindo Mitra Mandiri 2012, General Manager PT Radian Harisma Wisata di 2013, Operational Manager PT Kanomas Arts Wisata 2014. Beliau juga sebagai Business Development Manager di PT Kanomas Arts Wisata 2020, berarti tahun ini. Dan saat ini juga beliau tercatat sebagai Ketua Yayasan Taklim Ilmu Darul Hikmah Kota Bekasi, dan beliau juga sebagai Owner Buya Coffee. Sementara narasumber yang pertama yang akan menjelaskan berhubungan juga dengan tema hari ini dan juga berhubungan dengan dari subdivisi pengkajian dan pendidikan Ibu Rina Uswatun Hasanah. Sebelum kita menyapa Pak Romli, Andi akan sapa terlebih dahulu Ibu Rina Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kesekian kalinya Bu Rina kita ketemu. Ya, gimana? Sehat Andi. Alhamdulillah. Bu Rina, sebelum kita masuk mungkin juga tentang tema hari ini, sedikit Bu Rina memberikan opening speech baik yang berkenaan dengan tema hari ini atau mungkin progres dari Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, kemudian para pendengar setia Radio JIC 107.7 FM, dan juga partisipan pada hari ini yang bergabung via Zoom, kemudian juga via medsos kami, IG Radio JIC, Jakarta Islamic Center, Community, dan juga Facebook. Di Tasana, Mungkin beberapa kawan-kawan dari Pusat Pengkajian Analisis Jakarta juga ikut bergabung di pada pagi hari ini. Baik, sebagai awalan, jadi
saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Dan acara ini, Sharing Knowledge Series, insya Allah akan selalu memberikan tema-tema aktual, tema-tema terkini, ataupun tema-tema yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana saat ini, di masa pandemi saat ini, kami berupaya, Jakarta Islamic Center melalui Divisi Pengkajian dan Pendidikan berupaya memberikan informasi, pengetahuan yang bisa diakses secara mudah, sehingga tidak mengurangi visi misi kami, yaitu menjadi pusat peradaban Islam dan mewujudkan pusat pengembangan sumber daya Muslim, pengkajian, data dan informasi serta budaya Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Kemudian kami juga ingin mewujudkan pusat pengembangan Islam Jakarta sebagai landmark dengan sosok fisik yang monumental bernuansa Islami, di mana masjid, kami adalah masjid sebagai sentrum utamanya, kemudian diapit oleh beberapa gedung sosial budaya, dan juga ada pension dan sebagainya, yang mana bertujuan untuk mensinergikan segala aktivitas kami untuk dengan tujuan capai visi pusat peradaban Islam. Dan pada tema pada hari ini, Wandi, adalah etos kerja dalam perspektif Islam. Jadi sangat menarik sekali bahwa ketika di pandemi ini, di mana semua orang sedang merasakan kelesuan, baik perekonomian, motivasi dan sebagainya, ini tema yang sangat menarik kita angkat, sehingga para employee, para pekerja, kemudian para entrepreneur, para student, kemudian mahasiswa dan sebagainya, dan profesi-profesi lainnya bisa mempelajari dari narasumber kami, Pak Haji Muhammad Romli, bahwa etos kerja seperti apa yang diharapkan oleh Islam dalam Islam, dan itu mungkin bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Untuk itu, Bang Andi, saya ada satu hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa Jakarta Islamic Center dalam waktu dekat ini akan mengadakan sholat Idul Adha. Tentunya kita semua umat Muslim melaksanakan Idul Adha, dan kami mengadakan sholat Idul Adha dan juga menerima penerimaan untuk hewan kurban, tapi kami tidak melaksanakan penyembelihannya. Kami bekerja sama dengan Rumah Zakat, sehingga hewan kurban itu akan dialihkan menjadi sebuah kornet, ya Bang Andi, dan kita semua itu berupa kornet kaleng. Jadi kita tidak membagikan hewan kurbannya, potongan itu, tapi kita menjadikannya itu sebagai lebih ekonomis, lebih praktis untuk dibagikan pada masyarakat berupa kornet sapi atau kita juga di hewan kurban dan jamaah semua. Dan Andi, selanjutnya sebelum masuk ke tema kita tentang etos kerja dalam Islam, mungkin saya akan bacakan satu buah hadis dari riwayat Bukhari Muslim yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, di mana disebutkan bahwasannya la yakhza ahadukum hablahu summa yadua ilal jabal fayati bi husnatin khatabin fayabi'aha fayakufallahu biha wajhah khairul lahu min ayyas ala nas atauhu au mana'uhu, yang mana artinya ketika seorang di antara kalian mengambil tali kemudian berangkat ke bukit, dan dari bukit itu membawa seikat kayu, kita jadi ke bukit membawa seikat kayu lalu menjualnya lillahi ta'ala karena Allah, dan sesungguhnya Allah sedang memelihara kehormatannya. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa hal tersebut lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Apakah orang lain itu nanti akan memberinya atau menolak. Jadi diawali dari hadis ini saya ingin menginformasikan bahwa pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, itu adalah baik di mata Allah SWT ketika kita berusaha berikhtiar dengan keras, dan yang tidak disukai adalah meminta-minta. Oleh karena itu, baik, marilah bersama-sama kita dengarkan pembahasan yang lebih komprehensif dari narasumber kami, Bapak Haji Muhammad Romli. Silakan dilanjutkan oleh bagian Bang Andi. Dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, terima kasih sudah
memberikan satu pengantar untuk kita bersama Mitra JC. Yang pertama tadi beliau bagaimana menganggap satu hal yang penting untuk kita pahami bersama, bagaimana etos kerja dalam perspektif Islam. Beliau juga hadirkan narasumber yang tepat di bahasan ini. Keduanya beliau juga bagaimana progres kegiatan di Jakarta Islamic Center, terkhusus dari pengkajian dan pendidikan, termasuk juga kalau Andi hitung 4 hari lagi kita menjelang Idul Adha. Tadi juga disampaikan ada beberapa kegiatan baik yang sifatnya umum yang seperti terlaksana di masjid-masjid lainnya, ada juga kekhususan yang juga ada di Jakarta Islamic Center, termasuk juga bagaimana protokol kesehatan yang selalu diterapkan. Kurang lebih seperti itu Bu Rina ya? Ya, baik. Ya, Andi akan pastikan kembali untuk Mitra JC yang bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 atau juga Mitra JC yang saat ini terus berselancar di dunia maya bisa bergabung bersama kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, dan juga Mitra JC bisa menyapa kami melalui live Facebook JC TV dan juga Radio JIC. Dan setelah ini Mitra JC jangan lewatkan bahwa siaran ini bisa terus diulang-ulang di channel YouTube kami di JIC TV. Baik Mitra JC, Bu Rina sudah membukanya, kini kesempatan Andi untuk menyapa Bapak Haji Muhammad Romli, Magister Ekonomi Syariah, yang sekarang ini cukup padat aktivitas beliau yang berkenaan dengan dunia bisnis ataupun juga lembaga dakwah begitu ya. Kita akan langsung sapa Pak Haji Romli. Assalamualaikum Pak Haji Romli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Iya, alhamdulillah. Pak Haji gimana kabarnya? Sehat ya? Baik. Iya, menarik. Persis di belakangnya Kanomas Tour and Travel. Mungkin bisa Andi ingin tahu nih, Kanomas Tour and Travel ini seperti apa dan bergerak di apa aja nih, Pak Romli? Sekali juga menyapa. Jadi Kanomas ini salah satu provider visa, dan kita juga termasuk reseller untuk penjualan hotel dan tiket. Jadi memang untuk travel agent banyak juga bermitra dengan Kanomas, tetapi juga Kanomas memiliki paket-paket yang memang secara langsung kita jual kepada customer. Dan karena umroh dan haji seperti yang kita ketahui bersama, dampak pandemi ini masih belum ada kepastian kapan akan dibuka. Tapi Kanomas sudah memiliki program beberapa negara yang sudah buka, diantaranya adalah Turki, kemudian beberapa negara di Timur Tengah seperti Dubai yang memang sudah perlahan-lahan membuka kembali industri pariwisata. Tapi yang sudah di depan mata adalah Turki yang memang kita sudah juga punya programnya. Boleh nanti kapan-kapan kunjungi website Kanomas atau boleh melihat di beberapa media sosial Kanomas. Terima kasih Pak Andi. Ya, websitenya apa Kanomas? www.kanomas.com. Kanomas.com ya. Cukup mudah ya. Cukup mudah untuk mengakses website Kanomas. Di situ udah banyak informasi kegiatan di Kanomas Tour and Travel ya. Artinya kesibukan Pak Romli dan para pegawai di sana di kondisi pandemi seperti ini masih terus aktif ya? Ya, jadi kemudian kita bikin shifting nih Pak untuk di kantor Kanomas sendiri. Jadi memang tidak semuanya hari itu masuk, jadi kita dibagi Senin berapa orang, Selasa berapa orang, karena mengikuti prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu kemudian memang secara aktivitas juga belum terlalu sibuk sekali. Tapi ketika umroh sudah mulai aktif, biasanya kita bahkan sampai malam hari untuk mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang di travel ini perlu effort yang cukup tinggi gitu Pak. Gitu. Baik, luar biasa Pak Romli. Mitra JC, kita bisa membayangkan seperti apa kesibukan dan aktivitas, padatnya tanggung jawab juga di PT ini. Pak Haji Romli siap meluangkan waktu untuk kita kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk itu Andi pastikan kembali untuk Mitra JC bergabung sampai nanti di penghujung kebersamaan kita di SKS serial pagi hari ini. Baik Mitra, kalau tadi Bu Rina sudah yakinkan dan pastikan kembali kita, Anda sebagai pengusaha, Anda pengelola lembaga pendidikan, Anda sebagai mahasiswa, entrepreneur, apapun posisi dan profesi kita, yang namanya etos kerja harus dimiliki, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ini kita ingin tahu lebih dalam seperti apa etos kerja dalam perspektif Islam, karena pastinya akan berbeda. Etos kerja secara umum Islam sendiri punya seperti apa gambarnya, karena kita sudah punya teladan pastinya Rasulullah SAW. Baik Pak Haji Romli, beri kesempatan Pak Haji untuk memaparkan etos kerja dalam
perspektif Islam seperti apa. Dan nanti setelah Pak Haji Romli antarkan, kita akan berdiskusi bersama mitra edisi, baik partisipan maupun juga mitra yang bergabung bersama kita melalui FM radio kita dan juga live Facebook kita. Silakan Pak Haji Romli. Baik, terima kasih kembali lagi kepada Pak Andi dan juga Bu Rina yang menjadi wasilah, akhirnya saya bisa menjadi salah satu narasumber di program ini, yaitu programnya adalah SK. Nih, ingat zaman kuliah nih saya Pak Andi nih ya. Iya ya. Saya pikir wah ini ada SKS lagi nih, padahal kuliah udah berakhir. Mungkin karena inisiasinya beliau ini lagi ngambil doktor, jadi ingat sama SKS. Betul. Tapi memang menarik sekali dibuat sharing knowledge series, di mana memang kita perlu mengupgrade pengetahuan dan juga informasi terkini, baik industri pekerjaan, industri pendidikan, ataupun industri yang memang kita geluti. Nah, saya sangat begitu senang ketika pada saat diajak untuk bergabung, dan ini merupakan satu momentum yang sangat baik buat bersilaturahmi kepada para mitra JIC ya, kemudian juga para pendengar radio JIC FM, kemudian yang streaming dengan Facebook. Salam kenal dari saya, yaitu Muhammad Romli, yang memang hari ini diberikan amanah oleh Allah untuk aktif di beberapa kegiatan, baik di kantor, kemudian juga saya punya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, lalu kemudian juga ada beberapa bisnis yang kami kelola untuk menunjukkan bahwasannya sebagai umat Islam kita harus memiliki kekuatan dari sisi finansial ekonomi. Dakwah itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita jadikan penghasilan, tetapi bagaimana dengan adanya bisnis ataupun usaha pendukung ini bisa menggerakkan dakwah dan juga menjadi salah satu tujuan dakwah itu bisa tercapai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah memang berkaitan dengan etos kerja dalam perspektif Islam. Ya, boleh di-share mungkin nanti materinya Pak Admin, ya, supaya biar mungkin juga para pemirsa dan juga para pendengar mitra JIC bisa juga melihat, dan nantinya akan kita diskusikan beberapa hal berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Saya akan memulai dari pengertian, di mana pengertian ini secara terminologis, etos itu biasa diartikan adalah sebuah ciri atau sifat, juga bisa dikatakan sebagai kecenderungan moral. Dan memang etos ini akan menjadi salah satu ciri suatu kelompok ataupun sesuatu yang memang dia menggeluti ataupun membiasakan dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, kerja itu secara teknologis memang adalah satu kegiatan melakukan sesuatu. Banyak sekali kalau kita memaknai kerja dalam beberapa definisi-definisi yang kita bisa lihat di beberapa literatur, bahwasanya memang semua sudah bisa memahami arti dari makna etos kerja yang mungkin lebih simpel kita bisa artikan, yaitu apa sih etos kerja, yaitu berupa semangat dan sikap kerja yang total. Jadi kalau ada orang yang total dalam bekerja, berarti dia sudah memiliki etos kerja yang baik, disiplin, jujur, kemudian juga memiliki sebuah achievement, memiliki sebuah target yang memang dia tuju dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan dia memiliki etos kerja yang baik. Nah, tapi akan berbeda kalau kita lihat dari perspektif Islam. Hal yang tadi kita pahami bahwasanya etos kerja ini memiliki sebuah tujuan yang memang bagaimana kita memberikan sebuah karya yang terbaik dalam kita bekerja, baik di lingkungan organisasi, lingkungan perusahaan, ataupun lingkungan pendidikan, atau mungkin kita sebagai mahasiswa atau pelajar JIC, kita harus betul-betul menunjukkan bagaimana kerja ataupun kinerja yang kita lakukan ini betul-betul yang terbaik. Itu adalah motivasi ketika seseorang kita bisa terjemahkan dia memiliki etos kerja yang baik. Nah, akan berbeda ketika kita melihat dari sudut pandang Islam. Kesemuanya itu mungkin orang memiliki tendensi ataupun niatan yang beraneka ragam. Ada yang tujuannya adalah materi,
Iya. Ada yang di organisasi atau seperti mungkin partai politik adalah achievementnya adalah popularitas agar dikenal sama orang sehingga mendapatkan sebuah suara terbaik ataupun suara yang banyak. Iya. Kemudian juga dari sisi bisnis misalnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang memang betul-betul dia rasakan dari apa yang dia kerjakan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, maka bagaimana etos kerja dalam Islam itu landasannya lillahi ta'ala. Nah, jadi ini perbedaannya. Karena Allah. Nah, kalau misalnya tadi kerjanya hanya karena ingin dilihat oleh pimpinan, oleh atasan, ini masih dalam konteks yang mungkin sebatas urusan duniawi. Tetapi kalau kita melihat Islam itu memandang etos kerja atau perspektif Islam itu adalah dia langsung kepada bagaimana tujuan daripada semua yang dilakukan adalah merupakan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang banyak sekali orang-orang yang memang tidak memiliki sebuah tujuan ketika pada saat dia melakukan pekerjaannya. Misalnya dia hanya untuk tujuannya memang untuk mencari keuntungan atau mencari penghasilan, tetapi tidak diniatkan ibadah. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ketika dia melakukan baik itu ibadah, bekerja, dia belajar, dia usaha, niatnya adalah untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilainya menjadi satu hal nilai yang ibadah. Nah, maka ini merupakan salah satu menjadi perbedaan yang fundamental bagaimana semangat dan sikap kerja yang total dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaan tersebut akan mendatangi materi, selain materi juga akan mendapat amal soleh. Nah, mungkin ini yang membedakan Pak Andi. Kalau kita sebagai orang Islam ya yang mungkin memiliki sebuah cita-cita, bahagianya itu bukan hanya di dunia, tetapi bahagia juga di akhirat. Ya. Makanya doa kita selalu yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, itu adalah perbedaan antara etos kerja dengan etos kerja secara Islami. Ya, bagaimana ada perbedaan yang sangat begitu fundamental terkait masalah niat ataupun tendensi tadi adalah lillahi ta'ala. Jadi kembali lagi pada hasil, maka dia tidak menjadi tujuan, tetapi kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi prioritas bagaimana mereka melakukan itu betul-betul Allah ridhoi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisnisnya masih ada terkandung unsur maghrib, ya, istilah maghrib itu singkatan tuh kalau di ekonomi syariah itu, yaitu ada unsur maisir. Ya. Maisir ini biasa mungkin kita lihat ada unsur judinya, ada gharar, ya, ada keabu-abuan dalam usahanya, ya, kemudian ada lagi riba. Nah ini sesuatu yang memang dari Al-Quran memang sudah jelas melarang untuk hal-hal yang tadi kami sebutkan, bahwasanya ketika pada saat ada orang yang masih melakukan usaha, bisnis, ataupun pekerjaan, dan lain sebagainya, masih tergantung dari itu belum dalam kategori ataupun masuk dalam perspektif etos kerja secara Islam. Bagus, ada hasilnya, ada materinya, tetapi tidak menjadi amal soleh. Nah, maka banyak ayat Al-Quran yang mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, banyak kita bisa terjemahkan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan pekerjaan dengan baik niatnya adalah lillahi ta'ala, ini juga akan menjadi sesuatu amal soleh yang akan menjadi manifestasi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat lagi di slide berikutnya, mungkin agak jauh ya, gambarnya, materinya nggak begitu terang ya, nggak begitu jernih materi yang di TV, di layar. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa di-share, kita akan lihat lagi bagaimana Al-Quran sendiri itu di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini
ini yang menjadi sesuatu landasan bahwasanya sesungguhnya apapun yang kita lakukan harus betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat ataupun ibadah yang lainnya seperti tadi kita bekerja adalah untuk ibadah. Kemudian hidup dan mati kita ini semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Nah, maka ini yang menjadi dasar bahwasanya Al-Qur'an memang menganjurkan sekali segala kegiatan apapun kita kembalikan hanyalah untuk kembali kepada Allah. Nah, di ayat yang lain ini dalam surah 94 ayat 7 ya, fa idza faqadta fansab wa ila rabbika farghab ya. Ini dalam surah Al-Nasr itu di situ dijelaskan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dan sungguh-sungguh daripada urusan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Islam sangat begitu peduli ketika sudah melakukan pekerjaan, maka kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ataupun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan hal-hal yang Allah senangi. Nah, dalam surat Al-Jum'ah juga kita sering sekali mendengar ketika pada saat sholat Jum'ah atau mungkin pada saat beberapa kali khatib juga menyampaikan bahwasanya di ayat itu Allah Fantashiru fil ardi Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila kita melakukan salat, jadi ketika kita sudah ibadah, kita sudah salat, kita sudah betul-betul berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk bertebaran, bertebarkan kamu di muka bumi dan carilah kamu Allah. Kita bisa melihat Al-Quran menggambarkan kita mulai bermalas-malasan. Al-Quran menganjurkan kita untuk melakukan aktivitas, mencari rezeki yang halal, mencari pekerjaan yang baik, mencari ide-ide yang memang inovatif, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk melihat sebuah peluang bagaimana dalam kondisi ini kita bisa mengambil sesuatu itulah yang begitu banyak dan terbuka banyak sekali lapangan pekerjaan kalau kita maknakan dengan hal yang positif. Tapi memang banyak yang mungkin terkena dampak. Dia bilang dengan adanya pandemi saya akhirnya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena kondisi perusahaan yang terganggu secara cash flow, kemudian bisnis yang agak sedikit lesu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembalikan bahwasanya tujuan kita apakah hanya karena materi bekerja, itu adalah tujuan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak orang yang berpikir out of the box, dia melakukan penjualan yang mungkin Mas juga sering lihat ada teman yang tiba-tiba nawarin ada yang jual bawang goreng ya, ada yang jual sambal, itu yang kemarin. Itu merupakan sesuatu yang tadinya mereka mungkin tidak pernah berpikirkan untuk hal itu, tapi itu dia bisa menjadi peluang usaha bagi. Termasuk saya melahirkan sebuah ide untuk membuat coffee shop dengan konsep yang mungkin berbeda dengan coffee shop lain itu ketika pandemi ini. Jadi bagaimana nanti kita akan ada satu hari di mana kita bisa sharing tentang ilmu agama, ada tausiah, ya, kemudian kita bisa konsultasi. Karena memang saya sangat concern terhadap dakwah, khususnya dalam konseling, kemudian dalam pendekatan-pendekatan yang secara personal. Karena coffee shop itu menjadi salah satu tempat yang paling ideal ketika kita berbicara awalnya hobi, lalu kemudian berbicara tentang kenikmatan kopi itu sendiri, tapi lama-kelamaan akhirnya masuk kepada ranah yang sifatnya personal, dan itu kesempatan kita untuk mengajak mereka untuk dakwah dan kembali kepada nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah lahir pada saat pandemi ini juga. Awalnya memang dari istri saya ini dia punya ide untuk memulai usaha minuman itu dari susu almond dari tahun 2016, tapi kemudian di 2020 ini kemudian kita lahirkan lagi satu usaha dan insya Allah sudah mulai kita bikin beberapa titik, dan ini juga merupakan satu peluang usaha dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi adik-adik ataupun teman-teman yang memang
memang dia pengen belajar agama, kemudian juga bisa gelutin hobinya. Jujur aja, jadi memang ini tujuan cita-cita saya. Dulu saya juga pernah membuat konsep mie ayam. Jadi mie ayam ini saya berikan kepada para ustadz yang memang mereka dakwahnya, bagaimana mereka punya usaha dari setiap apa yang mereka lakukan itu, mereka juga bisa menghasilkan, dan masih berjalan alhamdulillah mie ayam tersebut di daerah Jakarta Selatan ya. Ya. Nah ini merupakan salah satu bukti bahwasanya banyak peluang usaha yang kita bisa lakukan dalam kondisi pandemi ini. Bukan berarti kita stres kemudian mikirin sesuatu yang negatif gitu, Muhammad. Oke, Muhammad, mungkin ya. Itu yang menjadi landasan Al-Quran, dan juga Rasulullah sendiri banyak sekali ya karakter Rasulullah dalam bekerja itu. Beliau yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, betul. Bagaimana beliau ini bisa menjadi suri teladan buat kita. Beliau seorang entrepreneur, beliau seorang leader, beliau juga merupakan orang yang berhasil dalam membangun keluarga. Iya, gitu Pak Umar. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan landasan teoritis baik dari Al-Quran dan hadis ini kita sudah bisa pahami bersama. Bagaimana Rasulullah sendiri pun juga beliau memiliki ada semacam skala prioritas dalam menyelesaikan dakwahnya, mendelegasikan sahabat-sahabat pada saat itu, dan kemudian bisa Islam menjadi ekspansi. Ini merupakan salah satu Rasulullah SAW memiliki contoh yang memang baik dalam menerapkan etos kerja. Nah, ini ada fakta yang menarik nih Pak Umar. Di slide ini saya paparkan bagaimana kawasan-kawasan bumi yang di tengah masyarakat beragama ini dia memiliki karakteristik. Nah, lucunya orang-orang yang di negara-negara Islam malah jauh lebih turun secara etos kerjanya. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat seperti misalnya saya tanyakan di situ di Eropa, di Amerika sekarang lagi dalam keadaan yang ini, mereka itu agamanya Protestan tapi memiliki disiplin yang baik, menjalankan nilai-nilai sehingga mereka bisa berhasil. Kemudian juga saya bukan berarti mereka data ini adalah pro kepada mereka, tapi bagaimana negara seperti Singapura yang agamanya itu lebih banyak Budanya, dan juga negara Cina, Korea dan lain sebagainya, ini mereka bisa lebih mendisiplinkan, memiliki etos kerja, semangat kerja yang baik. Nah, kita lihat dari beberapa data di atas tadi, ternyata negara Islam yang sebenarnya memiliki anjuran baik dari Al-Quran ataupun contoh Rasulullah, kok malah dia terbelakang. Maka pernah dulu ada salah satu disertasi yang pernah booming di Mesir itu, beliau mengatakan di mana yang orang Muslim, kenapa umat Islam ini terbelakang dan juga orang-orang di luar Islam itu malah lebih maju. Nah, hasil dari penelitian itu di sini dijelaskan bahwasanya ya ta'ar muslimun laisa bidinihim, bahwasanya keterbelakangan, keterpurukan umat Islam bukan karena agamanya, walakin akan tetapi tarkidinihim, akan tetapi orang Islamnya meninggalkan ajaran dan nilai-nilai agamanya, sehingga membuat dia akhirnya jauh terpuruk dibanding negara yang lain. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik, bahwasanya ketika kita melihat hari ini Indonesia itu totalnya kurang lebih sekitar 88,2%. Itu adalah penduduk Muslim. Cukup banyak kalau dari sisi jumlah ya, Pak Haji Robli ya. Betul. Nah, tetapi apa yang jadi persoalan, bagaimana mereka tidak menyadari bagaimana Islam itu agama yang mereka yakini sudah betul-betul mengajarkan bagaimana ketika dia kembali lagi kepada nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai keislaman yang memang ada, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari koridor agama yang sudah ditentukan. Nah, ketika kita pahami bahwasannya di tengah carut-marutnya Indonesia hari ini dalam segala bidang, maka seluruh
solusi yang paling tepat adalah bagaimana kita bekerja keras secara totalitas dengan prinsip nilai ta'ala tadi. Ya, ketika kita melihat saudara kita beriman, kemudian dia orang Islam, kita bantu untuk kemudian dia bisa jadi orang yang sukses dan berhasil. Tapi kadang-kadang kita dihasut, teman kita sukses, kita kemudian akhirnya merasa tersaingi dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu yang kadang membuat kita jadi terkecoh, jauh dari nilai-nilai Islam. Maka dari itu, lihat memang banyaknya perbedaan karakter manusia dari lingkungan, keluarga, pendidikan. Ini juga yang menyebabkan akhirnya satu sama lain itu memiliki perbedaan prinsip dalam dia melakukan etos kerja. Nah, bagaimana pendidikan, kemudian terutama adalah keluarga, ini juga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepribadian seseorang. Dan kemudian sampai dia ke industri ataupun dunia pekerjaan yang memang ataupun dunia entertainer, bisnis ataupun dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi sekali. Maka mari sama-sama kita mulai untuk coba memberikan sebuah nuansa yang positif kepada di rumah, kepada anak-anak kita, lalu kemudian kepada lingkungan sekitar kita di kantor dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang perlu kita tumbuhkan diri kita masing-masing. Karena yang terjadi pada saat ini adalah mereka cenderung melakukan hal yang monoton, ya, sehingga mereka terjebak dalam hal yang sifatnya duniawi saja. Mereka tidak mempersiapkan ukhrawinya. Mereka tidak kemudian memiliki cita-cita untuk bagaimana dipandang Allah itu lebih dari segalanya. Nah, ini contoh yang paling gampang lah. Kebetulan saya di travel haji umroh, mungkin bagi semua orang melihat indah, enak dan lain sebagainya, tapi tidak seperti yang digambarkan. Nah, tapi kalau kita coba kaji lagi, ini ibadah haji itu adalah sesuatu kewajiban. Ibadah haji itu adalah rukun daripada rukun Islam yang ada. Bagaimana kita tanyakan dalam diri kita, tanya mau haji, ya, tapi bentuk konkretnya seperti apa? Apakah kita sudah menyetorkan baik yang reguler ataupun yang plus untuk mewujudkan haji, atau baru hanya dalam wacana lisan saja? Nah, kalau kita dikatakan ada niat, ada. Tapi kalau kita lihat lagi, niat itu secara definisi adalah muqtarinan bi fi'li, harus berbarengan dengan perbuatan. Seperti salat, kita angkat tangan Allahu Akbar, di situ kita niat. Nah, kalau kita niat ketika mau haji, saya nabung berapapun nilainya, itu bukan menjadi persoalan, tapi bentuk realisasi itu yang paling penting, ya, sehingga nanti bisa terwujud, karena Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang terpanggil. Nah, ini yang menjadi satu hal perlu diperhatikan. Bagaimana, kembali lagi, kita melakukan segala sesuatu harus ada ikhtiarnya, harus betul-betul motivasinya dalam untuk lillahi ta'ala, dan kita bukan hanya duniawi saja, tetapi juga kita adalah mempersiapkan akhirat kita. Salah satu contoh nih, mau saya akan kasih contoh yang paling mudah. Jika ada grup futsal atau grup bola yang lagi bertanding, gitu ya. Tiba-tiba di grup futsal ini ada keluarga, istri, anak, ya, yang menonton ayahnya sedang bertanding, atau mungkin kalau ibaratnya calon istri itu menonton si calon suaminya ini bertanding, itu semangatnya semakin jos apa semakin lemas, Pak Umar? Pastinya makin jos ya. Makin jos, karena dia diperhatiin. Iya. Sama anaknya, sama istri, sama calonnya. Wah, pasti dia akan menunjukkan performa yang terbaik. Totalitas pokoknya ya. Totalitasnya luar biasa. Tapi ada yang dia nggak ditonton, ini cuma buat tantangan aja. Iya. Itu nggak ada keluarga saya yang nonton, dia biasa-biasa saja. Betul. Nah, maka dari ini, kalau misalnya kita coba kiaskan dengan prinsip kita bekerja, bisnis, belajar dan lain sebagainya, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang memandang kita, yang melihat kita, maka nilai-nilai yang jelek pasti tidak akan kita lakukan. Atau istilah dalam bahasa agamanya itu adalah muraqabah, merasa diawasi. Bagaimana kalau kita lihat ada CCTV yang mengawasi ruangan, halaman, atau mungkin ruang kerja, itu hanya CCTV dunia.
Subhanahu wa Ta'ala miliki itu jauh lebih dahsyat, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di yaumul mahsyar, ketika pada nanti yaumul hisab, di padang mahsyar, ketika pada saat nanti pada saat itu lisan tidak lagi bisa berbicara, maka tangan akan berbicara, mata akan berbicara, kemudian telinga, mulut semua terkunci, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara. Disitulah yang harus kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi. Kalau kita pahami dari cerita tadi, bagaimana Allah selalu mengawasi kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin Allah tidak senangi. Nah, bagaimana kita menghidupkan, yang memototkan Allah mengawasi kita ini adalah tadi dengan zikir, ya. Maka kalau mungkin di beberapa perusahaan ataupun bisnis yang memang mereka menerapkan, mereka ada zikir pagi, kemudian mereka ada briefingnya, itu bukan hanya arahan pimpinan, tetapi adalah bagaimana mereka memulai dengan papas-papas Asmaul Husna, kemudian juga zikir-zikir yang membuat mereka bekerja itu adalah tujuannya untuk juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita pahami bersama bahwasanya kita semua perlu totalitas. Dengan etos kerja Islam ini kita berkesimpulan bahwasanya bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam usaha, pekerjaan, dan juga bisnis kita, ya. Maka kita mulai dari diri kita dulu, sehingga nanti akan berubah sebuah lingkungan, kemudian akan berubah bersatu komunitas, dan akan menjadi sesuatu yang memang bisa kita rasakan dampaknya kepada negara ataupun bangsa kita. Jadi harus dimulai dari individu-individu dulu, kemudian akan menjadi kesadaran kelompok, lalu kemudian nanti akan kepada perubahan yang lebih banyak lagi, yaitu untuk negara kita. Nah, ketika mereka menyadari sebagai seorang muslim, ketika dia menjadi seorang jabat, ya, maka dia tidak akan melakukan korupsi, maka kan merasa diawasi. Seolah ekonomi akan maju, kemudian pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan akan terjamin ketika semua menyadari. Seorang polisi yang bertugas, dia akan betul-betul mengayomi masyarakatnya, tidak kemudian malah menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi sebagian pihak. Maka ini juga akan terhilangkan ketika dia menyadari. Kemudian juga ketika kita masuk kepada industri entrepreneur, bagaimana pedagang-pedagang ini yang mereka jujur, ya, Rasulullah juga bilang, ya, dalam timbangannya itu akan berdagang usaha tidak juga. Juga berlipat, ya, dan juga tentunya halal. Kemudian juga ada pelatihan kerja yang sungguh-sungguh berilmu ataupun di rumah, ya, tapi tetap harus betul-betul konsentrasi, serius, jangan kemudian malah dengan adanya kondisi kayak gini. Nah, sampailah kita pada kesimpulan materi pagi hari ini, bagaimana dari hal-hal dari yang kita tadi sampaikan, data-data yang kita bahas masih banyaknya penghayatan dan juga kurangnya keinginan untuk mengetahui Islam itu sangat begitu komprehensif, sehingga banyaknya orang yang jatuh ada perdagangan yang
dan ajaran yang sempurna. Bahkan Al-Quran itu adalah penutup daripada kitab-kitab samawi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, yaitu nabi penutup dari semua nabi yang ada. Jadi nggak ada lagi nabi-nabi, maka agama ini adalah agama yang sempurna. Bahkan di Quran dikatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Oleh sebab itu, kesimpulan yang ketiga, bagaimana yuk sama-sama kita mulai untuk menanamkan nilai ataupun moralitas beragama, kemudian juga kesadaran kita, konsistensi kita dalam hal apapun, dalam kita belajar, bekerja, usaha, bagaimana kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kita. Itu yang paling penting. Dimulai dari diri kita, maka akan ada perubahan-perubahan yang signifikan yang kita lakukan di lingkungan, di masyarakat, kemudian nanti sampai ke negara kita. Nanti mungkin itu dulu sebagai para utama. Terima kasih rekan-rekannya dan semoga akan sampai Baik Pak Haji Romli, terima kasih. Satu materi sampai di tadi sebuah kesimpulan sudah disampaikan oleh Pak Haji Romli bagaimana etos kerja dalam perspektif Islam. Nampak terlihat bahwa Islam menyelamatkan dan memberikan dua keuntungan, menyiapkan dunia dan juga menyiapkan untuk akhirat. Kurang lebih seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Romli. Dan mitra JC dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia bergabung bersama kami, setelah tadi kita dengarkan dua narasumber kita sudah bicara baik etos kerja yang menjadi materi kita dan juga satu program Jakarta Islamic Center yang saat ini sedang diselenggarakan terkhusus dari subdivisi pengkajian dan pendidikan. Kita kembali untuk memperdalam atau mempertajam bahasan kita tentang etos kerja karena sangat luar biasa ketika Islam berbicara. Ada luar Islam ketika menerapkan apa-apa yang sudah diajarkan dalam Islam, nampak terlihat kemajuannya. Sementara kita hari ini apakah kita sedang terpuruk atau masih sedang bangkit, sementara kita juga sedang ikut kembali dengan kajian-kajian atau ajaran-ajaran Islam sedang kita munculkan dalam kehidupan kita dan organisasi kita serta perusahaan kita. Mari kita akan teruskan kembali berdiskusi bersama Pak Haji Romli dan juga Ibu Rina. Kita akan kembali menggunakan mitra JC yang ingin bergabung, kami silakan. Dan sekarang Pak Haji Romli, izinkan Andi Umar untuk membaca mitra JC yang sudah bergabung, Pak Haji. Yang pertama, kita akan menyapa dari Ibu Maimunah Semarang, bergabung lewat streaming. Pak Haji Romli, tadi saya dengar Bapak salah satu bagian dari revisi bisnis travel umroh. Bagaimana Pak Haji Romli mengatasi masalah ini, yang dimana haji tidak diberangkatkan? Kedua, apa yang harus diperhatikan jikalau kita bekerja dengan non-muslim? Apakah idealis kita dipertahankan atau lebih fleksibel? Sukses terus untuk Bang Andi dan juga untuk narasumber. Terima kasih untuk Bu Maimunah. Gimana nih Pak Haji Romli ini? Ada dua pertanyaan ini. Baik. Terima kasih Bu Maimunah dari Semarang dan juga Mas Andi sudah membacakan. Jadi terkait masalah ditutupnya ataupun postpone ibadah haji ini memang di luar dari kapasitas travel agent ataupun siapapun pihak, karena memang kondisi yang memang bisa dikatakan sebagai force majeure, pandemik sedang terjadi berlangsung. Tapi kita memberikan pemahaman kepada jamaah bahwasanya ini semua merupakan qadarullah, merupakan atas kehendaknya Allah yang harus kita terima, dan kita terus memberikan motivasi kepada mereka untuk senantiasa meyakinkan bahwasanya ketika memang Allah sudah memanggil dan mengundang seseorang untuk menuju rumahnya, maka akan banyak jalan dan banyak cara untuk menuju ke sana. Jadi itulah hal yang perlu kita yakinkan sebagai pengusaha ataupun bergerak di bidang jasa travel agent ini memang adalah bergerak di bidang services dan jasa. Jadi semakin kita menjelaskan dan semakin orang ini memahami secara detail, maka kita akan betul-betul jamaah itu akan terpuaskan dengan masalah yang memang mereka hadapi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan apa tadi Mas Adi? Yang kedua, oh ya, non muslim. Iya. Kalau bicara non muslim
Muslim memang kondisi ini tergantung dan kalau misalnya kita memang masih ada prioritas orang Muslim yang memang seimbang, itu yang harus kita prioritaskan. Idealisme kita sebagai Muslim harus betul-betul kita tunjukkan, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya kita memberikan ruang, kemudian juga peluang kepada orang-orang Muslim, ini menjadi ladang dakwah buat kita. Mudah-mudahan dengan mereka bergabung sama kita ada hidayah yang belum berikan. Kebetulan kami di Al-Azhar, di sisinya Maharaja itu, Universitas Indonesia, dia membuka program beasiswa kepada mahasiswa ataupun siswa yang berprestasi, dan ini uniknya Mas Andi, dari semua kalangan, bahkan ada yang dari Buddha, Hindu, kemudian juga dari Chinese juga ada yang notabene mereka non Muslim. Dan ternyata ketika pada saat mereka masuk ke lingkungan Al-Azhar, di mana ketika pada saat sholat semua terhenti dan kemudian melakukan sholat, jadi kabar terakhir itu yang namanya itu Hokti dulu, adik kelas saya satu tingkat, dia jurusan teknik elektro dan sangat cerdas, brilian luar biasa. Akhirnya dia S2 di Australia dan kemudian dia memeluk agama Islam. Nah ini sesuatu yang memang akhirnya kita menjadi ladang dakwah. Ketika pada saat ada bisnis kita, kemudian ada non Muslim dan kita melihat dia punya potensi, silakan. Tetapi memang kita kembalikan lagi. Ketika memang ada orang Muslim, prioritasnya adalah seimbang. Ini yang kita perlu kita ajak dan kemudian akhirnya bisa berkarya bersama. Mungkin itu. Iya. Baik Pak Haji Romli, kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya, Pak Sahril di Pondok Indah. Ini agak sedikit keluar konteks materi ini. Apakah seorang wanita diperbolehkan keluar untuk bekerja sekedar untuk mendapatkan pengalaman mungkin akan dibutuhkan pada suatu hari nanti? Gimana Pak Haji Romli? Ini dari Pak Sahril di... Ya, ditanya Pak Sahril apa Pak? Nih, apakah seorang wanita diperbolehkan keluar untuk bekerja sekedar untuk mendapatkan pengalaman mungkin akan dibutuhkan pada suatu hari nanti? Ini beraktivitas di luar, apakah diperbolehkan bagi seorang istri mungkin yang dimaksud ya? Betul. Memang Islam memiliki hak dan kewajiban. Ketika seorang suami dia memahami haknya dan juga memahami kewajiban, maka dia akan melakukan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Begitu pun juga seorang wanita ataupun perempuan, juga kan ketika pada saat seorang istri dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya, tapi kalau seorang anak perempuan maka dia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah di sini tergantung kepada situasi dan kebijakan dari pemimpin, misalnya orang tua atau suaminya tadi. Kalau memang suaminya mengizinkan, lalu kemudian tujuannya adalah dalam rangka tarbiyah, ya kalau saya lihat hari ini tadi beliau melihat suatu saat nanti gitu mungkin akan ada masa di mana wanita juga dibutuhkan dalam berbagai macam bidang. Itu adalah bentuk suatu pandangan yang visioner gitu ya, karena memang secara kuantitatif ataupun secara jumlah wanitanya lebih banyak Pak di akhir zaman ya. Dan itu merupakan salah satu ciri ataupun alamatul akhir atau mungkin tanda-tanda akhir zaman di mana memang jumlah wanita jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, kemudian mungkin ketika tadi niatnya, tendensi ataupun motivasinya adalah untuk tarbiyah, maka ini dalam konteks mendidik ataupun dalam rangka mempelajari ataupun dalam rangka mengarahkan tidak jadi masalah. Akan tetapi ketika memang sudah dia memahami dan kemudian kembali lagi, itu jauh lebih baik. Karena kalau dilihat banyak sekali bidang-bidang yang juga bisa diambil oleh seorang wanita ya. Jadi peluang usaha ataupun peluang kerja banyak juga yang memang membutuhkan dari perempuan ya. Iya. Apalagi kalau kita lihat hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan justru memberikan peluang yang besar bagi perempuan ya, atau merekrut para perempuan ya, Pak Haji Romli ya. Kalau secara etos kerja Pak Haji Romli, ini mungkin banyak diantaranya para perempuan memilih beraktivitas di luar, entah di perusahaan, di PT, di instansi. Kalau pesan berkaitan dengan etos kerja, perspektif Islam, Pak Haji punya pesan apa buat para pekerja perempuan dimanapun berada saat ini nih Pak? Ya
Untuk para rekan-rekan putri ataupun rekan-rekan wanita yang sedang bergerak di industri ataupun di bidang pekerjaan, maka jagalah nilai-nilai amanah yang suami ataupun orang tua mau titipkan, itu harus tetap dijunjung tinggi. Kemudian juga hindari hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, seperti mungkin melakukan pembicaraan yang sifatnya pribadi antar teman dan lain sebagainya. Ini yang perlu dihindari, karena yang namanya dunia pekerjaan itu kadang memang selain kita berbicara tentang satu ciptaan bersama, tapi kadang-kadang suka diselingi dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, personal, dan ini adalah membuka peluang akhirnya terjadinya sebuah perselingkuhan misalnya, atau mungkin terjadinya sesuatu yang membuat rumah tangga kita itu malah jadi berantakan. Nah, ini betul-betul harus disikapi. Itu yang poin pertama tadi, suami, orang tua itu betul-betul memberikan kepercayaan, jaga amanahnya, dan niatkan adalah untuk betul-betul ibadah. Dan terutama tadi, ketika kita sudah melakukan pekerjaan, maka tadi kaidah para ulama stop, ya kan? Kalau udah selesai, ambil lagi yang positif. Jangan kemudian kita menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan hal yang luar biasa. Nah, ini alihkan pada yang lain, usaha lain dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk kita betul-betul beraktivitas. Mungkin dua hal tadi, dan yang ketiga adalah bagaimana kewajiban kita sebagai seorang istri jangan dilupakan. Ketika waktunya kita diminta oleh suami untuk layani dengan baik. Karena memang jangan dengan kita kerja kemudian ibaratnya kewajiban kita untuk melayani suami jadi berkurang. Kemudian juga anak-anak dan lain sebagainya itu jangan pernah tinggalkan. Dengan sibuknya kita di dunia karir bukan berarti kewajiban itu kita tinggalkan. Atau kita usaha sibuk, akhirnya kita lupakan kewajiban kita untuk menjaga, mendidik anak-anak kita dan juga melayani suami kita. Itu saja Mas, 3 hal tadi. Baik. Siap. Pak Jerome, ini pertanyaan terakhir karena waktu yang membatasi kebersamaan kita. Kita ingin sebenarnya berlama-lama membahas materi ini karena saya pikir banyak juga di luar sana yang sedang membutuhkan materi ini, baik dengan beberapa profesi yang kita punya begitu ya, dan beberapa jabatan yang kita miliki. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Jarman di Jatiwaringin. Kebetulan saya bekerja sebagai programmer di perusahaan swasta di DKI Jakarta dan saya belum mendapatkan haknya karena tidak diketahui masalah apa yang terjadi. Pertanyaannya, apakah boleh menjual sebagian programnya untuk mendapatkan hak saya? Lalu pertanyaannya, bagaimana Islam memandang hal ini? Pak Jerome, bagaimana nih? Baik, memang tadi kalau kita kembali lagi kepada akad ataupun kesepakatan dan memang itu masih menjadi miliknya perusahaan. Iya. Jangan sekali-kali kita untuk melakukan tadi yang tidak disenangi sama Allah. Jadi biarkan mereka yang zalim kepada kita, tetapi jangan mentang-mentang tadi hak kita belum dikeluarkan, kita akhirnya dengan kebijakan yang kita ambil, kita jual program-program yang sebenarnya bukan wilayah kita. Jadi insya Allah ya, saya tadi jawab, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik itu dalam melakukan negosiasi. Jadi kita lihat mana akadnya, kalau memang kita tidak boleh melakukan penjualan ataupun yang di luar kapasitas kita, jangan lakukan itu. Nanti timbulnya apa? Yang kita makan itu juga merupakan dari hal yang tidak hak ataupun tidak yang benar. Karena apa? Karena mungkin si perusahaan tidak mengeluarkan hak kepada kita. Ya berarti kita dizalimi. Ya, kita berdoa kepada Allah dan kemudian kita coba lakukan usaha-usaha agar betul-betul bisa menjadi jalan keluar, tapi bukan berarti kita dengan seenaknya untuk bisa melakukan menjual yang bukan hak kita. Nah, itu diuji kita di sana. Memang untuk menjadi orang yang amanah, jujur itu bukan satu hal yang mudah. Pertahankan itu dan yakin Allah tidak pernah tidur ya. Allah selalu melihat apapun yang kita rasakan, balikan lagi kepada Allah, dan kita harus yakin. Dalam satu tempat dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada dua orang yang kalau bertakwa itu akan ada dampak positifnya. Pertama, setiap masalah akan ada jalan keluar. Kenapa tadi saya bilang jangan dilakukan? Karena ini bentuk usaha takwa kita. Kalau kita takwa, kita betul tahu hak kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Juga yang kedua adalah akan diberikan rezeki dari sudut yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi pertama akan diberikan jalan keluar
keluar dari masalahnya. Yang keduanya adalah rezeki kita insya Allah akan datang dari yang kita nggak sangka-sangka. Jadi sabar, karena sabar itu nggak ada batasnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Jadi ketika ada orang mengatakan, wah saya udah sabarnya udah cukup, sabarnya udah batasnya. Ini ayat ini tadi mengatakan Allah selalu bersama-sama orang-orang yang sabar. Kalau kita bilang sabar ada batasnya, saya udah nggak sabar, berarti dia nggak mau lagi bersama Allah. Alhamdulillah semua. Begitu, Mas Umar. Baik, Pak Haji Romli, terima kasih sudah memberikan materi, sekaligus juga sudah menyapa Mbak Filza Zakirah. Mohon maaf, pertanyaannya belum sempat kami respon karena kami sudah berada di penghujung kebersamaan. Sebelum nanti Pak Haji Romli menyiapkan satu catatan, entah itu bentuknya catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan atau juga mungkin pesan-pesan bagi kita semua yang sekarang sedang ingin menjadi pribadi lebih baik lagi, kontribusi dedikasi kita semakin meningkat dengan memahami etos kerja dalam Islam seperti apa, seperti tadi yang sudah disampaikan. Kita kembali ke Bu Rina terlebih dahulu. Bu Rina, kita akan langsung menuju Ibu. Mungkin ada satu pandangan atau kesimpulan dari diskusi kita bersama dengan Pak Haji Romli. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Ustaz Haji Romli yang sudah memberikan materi yang sangat dan sangat bermanfaat sekali. Jadi ciri khas dari SKS Sharing Knowledge Series adalah ya kami akan memberikan quote intinya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Di sini saya ambil dua quote. Yang pertama quote dari mantan Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson, dan quote yang kedua dari Imam Al-Ghazali. Kalau yang pertama, saya ambil quote-nya yaitu I am a person who believes in luck, and I thought that the harder I work, the more I got it. Ya, Thomas Jefferson itu menemukan, saya adalah orang yang sangat percaya pada keberuntungan, dan saya menemukan semakin keras saya bekerja, maka semakin saya dapat memiliki. Nah ini tadi kerja yang disebutkan siapa bilang? Yang kuat, yang total, dengan ada salah, di mana tadi ada dasar ya. Ini quote yang kedua Al-Ghazali tentang kesabaran, di mana Al-Ghazali bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Nah ini tadi berkaitan dengan jawaban dari Pak. Jadi quote ini menutup atau closing statement dari saya pada siang pagi menuju siang hari ini, mungkin bisa dikatakan oleh Pak Haji Romli. Demikian tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua quote mengakhiri dari kesimpulan yang diambil oleh Bu Rina, sangat luar biasa. Pak Haji Romli, bagaimana nih catatan akhir kesimpulan kita di pagi menjelang siang hari ini? Saya ingin membacakan satu hadis, di mana hadis ini mungkin kita sudah hafal dan kita sudah pahami, hanya kadang sulit untuk kita terapkan. Jadi ada dua hal yang mata imakunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang memang banyak sekali dimiliki oleh setiap orang, dan ini banyak orang melupakannya. Yang pertama adalah as-sihat, yaitu sehat. Sehat ini banyak sekali. Ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Yang tadi kita bicarakan tentang etos kerja itu, banyak orang yang sakit secara jasmaninya, tetapi itu sebenarnya dasarnya adalah dari rohani yang tidak sehat. Maka kita hidupkan dulu sehat secara rohani, kita buang penyakit-penyakit hati kita, sehingga penyakit fisik itu akan jauh meninggalkan kita. Ketika dideteksi oleh dokter tidak ada penyakit secara fisik, tapi karena hati ataupun penyakit dalam yang tidak sehat, maka ini juga yang kadang juga sering memicu penyakit-penyakit lain. Nah, maka ini yang terkadang dilupakan. Kesehatan ini satu hal yang baik. Kita punya apapun, tapi kita tidak sehat, maka sia-sia. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Nah, bagaimana waktu luang ini kita coba manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk betul-betul berkarya, kemudian kita betul-betul mengisinya untuk betul-betul sebagai kesempatan kita untuk memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Karena kita melihat kematian begitu sangat dekat sekali kepada kita,
disebabkan oleh gugus COVID yang diumumkan itu luar biasa. Betapa kematian itu sangat begitu dekat. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita pahami, bahwasanya dua nikmat yang kadang-kadang kita sering lupa. Dan pada kesempatan di penghujung ini, saya ingin menjabarkan bahwasanya yuk kita jaga bagaimana kesehatan ini kita manfaatkan, kemudian juga nikmat yaitu waktu luang untuk betul-betul kita isi untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tanamkan dalam diri kita, dalam satu hadis yang lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang banyak hartanya, sebaik-baik manusia bukan banyak asetnya, yang bukan tampan, cantik, ganteng, dan rupawan, tapi sebaik-baik manusia menurut konteks hadis ini adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat, jadilah ketika orang melihat kita itu diingat sama Allah. Nah, itulah salah satu bentuk kebermanfaatan kita ketika di dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan silaturahmi ini terus bisa kita jaga dan kita bisa berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menemukan kebaikan dan terus menemukan karya-karya yang terbaik di bidang kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih JIC, terima kasih Bu Rina, Mas Umar, dan juga mitra dari JIC, baik yang dari streaming, kemudian live Facebook dan juga radio. Mudah-mudahan kita bisa terus saling mengingatkan besok dalam hal kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Romli, terima kasih juga Bu Rina yang sudah bergabung bersama kita. Inilah akhir kebersamaan kita, Mitra JC, materi yang sangat menarik dan sangat tepat untuk kita yang barangkali ini sangat dibutuhkan kita dalam mengelola usaha kita, mengelola organisasi kita, mengelola lembaga kita, atau juga kita sedang membangun rumah tangga kita untuk menuju lebih baik lagi. Etos kerja dalam perspektif Islam, kalau tadi kita berkaca dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita dapat terapkan agar kemajuan kita semakin baik lagi dari hari ke hari. Inilah apa yang sudah dipersembahkan dari edisi yang kesekian dari Subdivisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center. Sekaligus juga kami informasikan kembali menjelang 4 hari lagi menjelang Idul Adha, kami masih memberikan kesempatan beberapa kegiatan termasuk satu diantaranya berkurban Jakarta Islamic Center yang tahun ini bekerjasama dengan Rumah Zakat. Kami ingatkan kembali, silakan untuk mitra JC yang belum menentukan di mana tempat untuk berkurban, silakan Jakarta Islamic Center masih memberikan kesempatan. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Senin pekan depan dengan tema-tema yang sangat menarik berikutnya. Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.